Aceh. Saya asal dari distrik Gayo, kampung kecil Unggupar. Saya pendidikan S1 saya selesai tahun 2016, S2 saya selesai tahun 2022 bulan Mei. Terima kasih, saya sudah berkeluarga. Terima kasih itu bersama-sama saya. Permohonan maaf kepada keluarga besar P3MKK. Nah, mohon maaf. Kemarin saya dalam artinya itu suatu harus mendorong kita sebagaimana yang kita membekali, di mana yang kami pada saat kuliah itu memberikan kepada sekeliling keluarga kita agar mereka ke depan lebih baik lagi. Itu tujuannya. Oke, terima kasih. Selamat. Kita langsung akan bicarakan bentuknya datang. Latar belakang Provinsi Papua merupakan terbesar di dunia setelah Pulau Greenland, di mana merupakan pulau yang mempunyai SDA, sumber daya alam, berlimpah-limpah ganda, mulai dari kekayaan kondisi alam yang indah, beragam flora dan fauna, satwa, unik dan langka yang ditinggal serta kehidupan berkembang biak menyebar di seluruh hutan Papua. Sumber daya alam Papua letaknya luas sekitar 312.224,37 kilometer. Pulau berada di wilayah Indonesia Timur dengan populasi potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi strategi. Provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu pemerintah pusat memberikan produk payung hukum orang asli Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 2001 tahun 2022 dengan tujuannya mengelola sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang daripada latar belakang materi cara bagaimana mengelola sumber daya alam Papua. Maka dunia sekarang mata tertuju kepada Papua. Masalah banyak yang sekeliling kita di Papua, masalah sosial, politik dan lain sebagainya. Ini adalah sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini tujuan nenek moyang atau Tuhan menciptakan siapa orang Papua di bumi ini tujuannya baik. Kita mengelola manfaat. Tetapi sumber daya alam kita ini yang merampas dari orang yang tidak dikenal, itu garis bawahi. Lalu suatu payung hukum, itu namanya otonomi khusus. Itu dengan tujuannya ini menjadi dasar fondasi hukum supaya kami membuka investasi atau perusahaan atau ekonomi kerakyatan yang di lokal ini dasarnya adalah payung hukum otonomi khusus. Tujuan mereka kasih. Dan kita berdasarkan ini mengambil tindakan, tapi justru otonomi khusus mengambil alih dan intervensi. Di dalam otonomi khusus orang Papua tidak ada apa-apanya. Jelas kok? Ini tujuannya memberikan satu payung hukum untuk melindungi dan menghabiskan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Namun
pemerintah Papua untuk membuka ruang membuka ruang untuk potensi-potensi yang ada ini membekali begini. Pemerintah pusat intervensi dengan tindakan yang lain. Itu daripada dia punya latar belakang. Nah, sekarang kita masuk bagian B, jenis potensi alam di Papua. Potensi alam di Papua ada 5. Satu, potensi alam, 2 potensi laut, 3 potensi hutan, 4 potensi kerajinan tangan, 5 potensi sumber daya manusia orang asli di Papua sebagai hak wilayah. Potensi alam ini yang tadi saya baru sampaikan itu, potensi alam itu memang di Papua terlalu berlimpah. Dan nanti 5 jenis-jenis ini nanti akan jelaskannya yang berikut. Sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia melekat sejak lahir dari rahim kandungan ibu. Jiwa sifat dasarnya pemimpin setiap orang Papua yang ada. Dari segi faktor budaya, adat, dan mengkolaborasi dengan teori lahiriah dan garis keturunan genetik. Setiap orang Papua memiliki kreatif, keterampilan, dan keahlian. Setiap orang Papua dilahirkan di dunia pendidikan atau akademis. Oke. Potensi alam tadi jelas kita sebut contoh konkretnya itu kita punya PT Freeport yang besar selama ini mengendalikan orang yang tidak kenal. Itu salah satu contoh konkret. Dan lain sebagainya. Sepertinya emas belum laku di atas di Intajaya. Terus yang berikutnya itu kelautan. Kelautan di Papua ini beda dengan kelautan yang Indonesia yang lain. Di dalam kelautan ini Tuhan memberikan berbagai jenis perikanan dan selain di dalam itu, selain itu juga di dalam lautnya. Terus kehutanan ini juga merupakan salah satu potensi yang kita bisa mengelola. Kehutanan ini dilindungi dengan hukum Tuhan maupun hukum manusia. Hukum manusia bisa berubah dari manusia ke manusia, tapi namanya hukum Tuhan tidak. Dan cara bagaimana kita akan membangun wisata-wisata, itu yang potensi yang kita bisa membanggakan atau potensi yang orang Papua yang miliki. Tetapi selama ini yang kami tidak pernah tidak pernah yang sengaja atau tidak sengaja kita tidak pernah melihat di sana. Jadi apa yang saya sebut 5 potensi ini memang suatu kebanggaan kita orang Papua. Hanya yang sekarang membutuhkan adalah orang Papua yang sendiri punya konsep kelola dan masuk kategori itu investasi atau ekonomi kerakyatan lokal. Kita tidak bisa dibayangkan dari orang yang ketiga atau punya kapasitas. Itu baru pasti semuanya terdapat dari itu, pasti itu suatu investasi orang Papua. Nanti cek lahir kandungan itu, tetapi di media sosial ditawarkan juga tidak cukup dari melahirkan dari kandungan itu, tapi semua harus menambahkan dari pendidikan. Nah, sehingga contohnya begini, contohnya dulu mungkin kita di sana kepemimpinan Pak Ijarowo dengan Hosea, kalau mereka punya anak cucu ini, mereka sudah menyatu dan sudah dimenggaris, dan suatu kemudian hari mereka akan bawa terus. Jadi kepemimpinan dimaksud kelahiran itu, jatuh darahnya atau melekar itu sejak dari lahir dari nenek moyang diwariskan dari keturunan, nanti akan ke keturunan dari kita. Itu potensi yang orang Papua memiliki tanpa pendidikan yang dalam artinya memiliki kepemimpinan. Yang potensi satu lagi orang Papua tanpa pengetahuan, tanpa formal pendidikan, mereka bisa paham apa saja, asal barangnya tidak ada asal suatu kesempatan yang kami belum dapat, itu suatu kelebihan yang kita orang Papua dapat, itu yang keterampilan atau skillnya.
Ini yang bikin itu penjelasan dari situ, dari itu, dan kami akan belajar lagi cara mengelola perkumpulan terbesar pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat Papua PPMA. Papua mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat posisi masyarakat menjadi pengelola langsung sumber daya alam yang ada di negeri ini. Sebab Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 dibuat dalam semangat afirmasi tujuannya supaya diperkirakan perlindungan dan pemberdayaan dan lain-lain. Yang tadi saya sudah sampaikan itu cara pengelola ini, cara pengelola setiap potensi ada kalau kita menimbangkan dasar hukum sangat tidak bisa. Sekalipun kita hak wilayah tapi dengan sengaja orang akan kasih hukum dan dianggap orang lain itu sesuatu yang kami curi begitu, sesuatu yang kami curi. Padahal potensi kita kami bisa kelola, kami bisa memelihara, kami bisa kelola, kami bisa menikmati. Ini yang dasar utamanya adalah kami adalah garis pewarisan leluhur kami. Ini yang hukum adat budaya ini yang sudah dijadikan. Tetapi kepentingan selain dari itu sehingga hukum-hukum yang lain intervensi. Padahal saja sekali kita selesai dari berbagai pendidikan itu punya konsep yang baru untuk kita menyelesaikan atau ini suatu menyelesaikan apa permasalahan. Yang bisa menyelesaikan adalah orang yang latar belakang pendidikan ini. Dan kita bisa mengelola, tetapi ini ekonomi adalah jantung dunia. Jantung dunia, jantung manusia. Mengapa saya bicara begitu? Karena ekonomi manusia bisa hidup. Karena ekonomi negara bisa naik, semakin naik. Sekarang dunia baku berlomba-lomba, setiap negara itu hanya kepentingan ekonomi saja. Kemarin KTT di Bali, berbagai negara yang masuk itu tujuannya merampas hak sumber daya alam ada di Papua dan Indonesia. Itu tujuannya yang mereka masuk itu. Sehingga kita berdasarkan dengan hukum yang lain, potensi yang ada ini kita bisa kerja. Kita mampu bisa kerja, tapi pemerintah sengaja kasih penelitian hukum itu otonomi khusus, tetapi itu hanya memberikan nama saja. Kenyataannya di Papua tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan di dalamnya mereka yang ngolah. Terus kita apa-apanya begitu saja. Itu dosanya orang pusat. Cukup. Orang Jakarta orang Jakarta. Oke, sekarang kita masuk cara manfaat. Cara manfaat dengan kelola, dia mengelola pengertiannya sama. Pemerintah daerah buka lapangan kerja seluas-luasnya berdasarkan dengan nomor itu. Saya tidak bisa baca karena ada pengertiannya, Pak. Jadi tadi saya sampaikan, setiap SDM yang kami orang Papua jatim, kita punya konsep, punya kemampuan. Tetapi contohnya, mungkin kita punya daerah di sana sumber daya alam apa? Mungkin contoh konkretnya. Saya contoh di Kesatu Lampung, di Diliban. Diliban itu potensi sumber daya alam Saipol. Kita mahasiswa kita jalan bisa buka, tetapi hanya buka saja tidak bisa tahu. Setelah kita buat ini, lalu masih masuk itu dinas terkaitnya di Perindakon supaya pemerintah angkatkan dana pembinaan setiap tahun. Jadi tujuannya itu kita dana yang ini kita memakai untuk operasional yang suatu investasi yang kita pakai. Itu salah satu contoh konkret. Jadi potensi-potensi yang ada saja di kampung kita ini potensi lokal kreativitas sangat banyak. Hanya sekarang kita bisa mengembangkan, mengelola. Tetapi sekarang pemerintah mata sudah tutup. Dan kita membuka suatu perusahaan atau investasi tanpa melibatkan dengan orang pihak ketiga. Jadikan itu suatu perusahaan lokal.
itu kelola dengan itu penelitian secara. Terus ancaman atau tantangan. Pemerintah pusat perusahaan asing berdasarkan dengan undang-undang menjadi payung dalam pengelola sumber daya alam adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu bagian A. Bagian B, Undang-Undang Omnibus Law yang baru diciptakan dari pemerintah. Apa namanya ini? Kita punya sumber daya alam di sini, ada dasar hukumnya. Tadi saya sebutin Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Yang ini yang mendorong, karena Republik ini hukum ada dengan hukum Indonesia kan mereka tidak mengakui itu apa sih begitu. Sehingga yang mereka masuk itu hukumnya ada ini. Dan hukum Omnibus Law ini dia setelah itu ini banyak orang yang kontroversi di dalamnya. Undang-undang ini yang mereka bilang salah satu prof. MD dan membicarakan bahwa kamu baru lahir di dalam undang-undang ini tujuannya itu hak cipta kerja. Cipta kerja itu akannya kemana? Cipta kerja mereka ciptakan itu sumber daya alam dan investasi yang ada sasarannya. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini setelah sebuah undang-undang satu merencanakan, dia tabrak dengan undang-undang 80 undang-undang. Di dalamnya itu 1.200.000 pasangan. Dia harus revisi karena undang-undang ini belum ada tahapan sesuai dengan aturan mekanisme. Nah, mereka buat undang-undang ini dengan tujuannya di mana yang sumber daya alam itu mereka melibatkan tanpa hak ulayat, mereka mau akan manfaatkan kelola untuk demi kepentingan negara. Contoh konkret, PT Freeport ini dia berdiri sejak tahun apa? Saya yakin adik-adik ini semua belum lahir. Saya juga sudah lahir kan belum lahir, tidak tahu. Sekarang tahun berapa ini? Luar biasa. Terus investasi Blok Wabu yang sekarang masalah besar-besar, Haris dengan Fathia yang kemarin masuk itu gara-gara ini investasi yang mereka buat. Terus investasi minyak gas yang terbesar ada di Kabupaten Pitung. Ini yang contoh konkretnya berdasarkan dengan undang-undang tadi saya sebut itu pemerintah yang mengambilnya seperti itu. Oke, sekarang kita bicara warisan dari dunia. Warisan dari dunia sumber daya alam di Papua, ada yang tahu? Warisan dari dunia di Papua apa? Ini baru-baru tahun ini, siapa yang tahu? Oke. Warisan dunia itu di Papua satu kreativitas kerajinan lokal noken. Ini sudah terdaftar organisasi PBB UNESCO. Ini salah satu organisasi PBB. Dia sudah terdaftar, sudah mengakui ini suatu potensi yang orang Papua miliki yang sekarang kita kelola. Yang kedua adalah sumber daya alam, tapi pasir di Napua itu. Jadi warisan situs BBB, organisasi UNESCO ini ada dua warisan dari BBB di Papua. Satu sumber daya alam, satu itu noken. Noken ini dia sudah mendunia. Dua warisan ini cara bagaimana orang Papua yang mengambil alih bisa kelola. Yang peluangnya ada di mana? Yang peluang satu adalah noken. Kalau kita melihat
sumber daya alam. Tadi masalah sepanjang itu saya sudah tersinggung. Pasti melibatkan itu masalahnya orang Papua orang agak susah. Itu sudah garis bawah. Tetapi Noken ini hak wewenang, hak kepentingan orang Papua. Tidak akan ganggu gugat dari siapapun. Sehingga salah satu Noken sudah terdaftar organisasi BBB. Ini cara bagaimana kita mengembangkan. Menunjukkan kalau kita mengembangkan dalam sebuah potensi ini tanpa pendidikan, dalam artinya pengetahuan kita. Perlu yang kita sudah selesai ini memberikan sekarang ibu-ibu kita yang setiap sepanjang ini jual hanya kita mengerja ke waktu pendek. Banyak ini suatu kebanggaan, potensi besar. Yang kedua adalah pemerintah harus mengangkatkan dana sebesar itu supaya ibu-ibu kita yang potensi memiliki Noken ini tempat yang baik, dan pemerintah juga harus memberikan larangan dengan hukum yang berlaku. Dalam artinya orang non Papua yang melakukan dalam ini harus diusir, ya, karena setiap usaha ekonomi di Papua ini seakan-akan kami orang Papua tidak punya kesempatan, dan orang kategorikan kami orang Papua punya pengetahuannya standar begini begitu. Itu bukan alasan. Kita bisa saat itu. Hanya satu hal adalah pemerintah kita yang otaknya mati. Harus pemerintah ke depan ini orang harus punya pengetahuan, dan dia harus mengkolaborasi dengan setiap potensi yang ada di Papua ini, supaya memihak kepada orang asli Papua dan cara bagaimana kita harus kelola. Oke, sekarang judul sesuai dengan tema ini ada dua ya. Tadi saya sepanjang ini saya bahas itu untuk sumber daya alam Papua. Terus sekarang ini cara bagaimana mengatasi angka pengangguran di dunia. Oke, saya langsung ini. Kalau dari angka pengangguran di dunia ini dia konteksnya terlalu luas. Dalam artinya konteks terlalu luas, kita sudah melibatkan di sini bagus. Jadi pengertian pengangguran ini, pengertian dari pengangguran atau dikenal dengan istilah tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sendiri, dengan mencari kerja dan bekerja kurang dari hari minggu atau seorang yang berusaha untuk mendapatkan banyak pekerjaan. Jadi kita bilang pengangguran itu semata-mata yang setelah kita selesai pendidikan baru yang kami tinggal ini, tidak. Di dalam pengangguran itu ada beberapa jenis yang kita lihat di sana, ada ketahuannya. Jadi di sana itu nanti kita akan lihat pengangguran permanen, pengangguran sistematis dan lain sebagainya. Pengangguran yang segi pendidikan kami sudah selesai dari pendidikan ini adalah dia sistem antre, dalam artinya di mana yang momen untuk tes PNS atau dan lain sebagainya, di mana perusahaan yang kami akan buka, dan itu sistem antre dan sistem kita cari. Tetapi namanya pengangguran permanen adalah orang yang mendapatkan pekerjaan sama sekali. Ini yang bahaya. Orang yang belum pernah mendapatkan sama sekali, ini yang bahaya. Ini kasus kalau kita bicara namanya pengangguran berarti serius. Kalau pengangguran yang sistem antre, dalam artinya di mana yang situasi ketika ada di mana perusahaan atau di mana mungkin program-program apa saja itu gampang, dalam artinya kita hanya menangkap peluang saja. Tetapi yang kita menguatkan adalah pengangguran yang permanen dalam kehidupan manusia. Contohnya, yang orang latar belakang pendidikan itu mungkin suatu hal apapun bisa menawarkan, bisa kerja untuk menafkahi hidup. Tetapi kalau orang yang tidak kerja sama sekali
Dia tidak berarti bagi di dalam apa namanya ini, ekonomi atau kehidupan yang layak. Yang oleh sebab itu kembali lagi kita tadi yang tadi saya sebut itu, kita potensi-potensi yang ada ini cara bagaimana membekali. Lalu orang yang tidak bisa kerja ini disisipkan. Tapi kalau hal begini di Jawa di sana sudah berlaku. Pemerintah sudah banyak buka investasi dan lain sebagainya. Orang memberikan ibu rumah tangga, kepala keluarga yang tidak punya dasar pendidikan suruh kerja, mereka bisa hidup yang layak. Tapi kita di Papua itu yang masalah serius dan masalah besar ada di Papua di sini. Nah sekarang kita lihat dampak buruknya. Dampak buruk biasa menyebabkan anak-anak yang harus penerus bangsa menjadi suatu sekolah yang dampak lainnya bahkan juga psikologis untuk anak, dan pasti akan sangat membahayakan negara ini. Sumber daya manusia menjadi pengangguran. Jadi pengangguran tadi saya sampaikan itu dia dampak buruknya segala macam. Dan namanya manusia dilahirkan dan usia bayi sampai balita ini berarti untuk kehidupan. Kehidupan dia berarti, dan hanya kami dorong saja tanpa pengetahuan yang bagus tidak bisa. Itu tadi persoalannya tadi saya sebut itu. Dia dapatkan pengangguran permanen itu. Sehingga cara bagaimana kita harus dorong dia mendapatkan pendidikan yang standar dasarnya agar punya standar pengetahuan yang ada, sehingga psikologis dan masa depan generasi penerus anak Papua harus ada berarti dan harus ada berkeuntungan. Oke, cara mengatasi membuka usaha dan membuka lapangan kerja dapat mengurangi pengangguran. Menyediakan lapangan kerja yang banyak adalah salah satu mengatasi sosial berupaya banyak pengangguran. Sekarang kita di Papua ini teman-teman saya juga ada yang tersibuk. Saya ini selesai tahun 2016 kami sampai kapan begitu? Dalam artinya begini, setelah kita menunggu di mana? Jangan terpatokan pikiran kita PNS. PNS itu justru tahu mati, tidak mengembangkan di dalam itu. PNS masuk di dalam sistem. Itu harus catat baik-baik. PNS itu kita masuk sistem, tidak bisa mengembangkan seketika sebanyak pengetahuan kita. Sekarang kamu menangkapi peluang. Peluang di Papua apa? Peluang di Papua ini harus kita menangkapi baik. Menangkapi segi ekonomi, potensi, menangkapi mungkin ekonomi global dalam segala hal. Jadi jangan kita menunggu saja untuk menjadi PNS. PNS memang kita harus wajib, karena kelebihannya adalah ada dana pensiunnya. Tapi harus terjun di dunia kerja. Satu hal, kita motivasinya itu bukan. Itu salah itu. Sebagian kita kuliah tidak pernah mengajar hal-hal begitu. Itu ambil teori dan materi pengetahuan dari mana? Sekarang pola ini kita harus ubah. Jadi kita mengedepankan untuk semangat kerja kita, dan kita mengedepankan di mana program yang kita terjun sambil menunggu seperti tadi sampaikan PNS dan sebagainya. Saya kasih tahu politik itu, politik kan punya data ada di Papua, PNS kan punya ada di Papua ada, tapi potensi yang ada di Papua tapi orang Papua tidak pernah ambil. Itu tantangan besar kamu harus lihat. Kita bicara tapi kita lawan dengan sejarah istilah dengan kami itu mati dan habis. Kita lawan adalah dengan sistem
mesti menahan notaris ini. Sepanjang di Papua ini kamu lihat orang Papua yang ada bukan notaris kan tidak? Tidak ada tahu? Itu suatu kelalaian kita. Yang tanggung jawab kita adalah yang potensi menangkap ada di Papua ini. Lawan dengan sistem yang mereka lakukan ini. Itu baru kita lawan. Itu tidak bisa dilakukan di dalam itu. Sehingga saya kemarin ambil potensi notaris yang sekarang saya di mana. Ya begitu kalau ke depan ini prosesnya jalan bagus, saya akan buka kantor notaris. Selain